Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa 15 November 2022, yang saya ambil di dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 4, kemudian 26, Kejadian 26 ayat Kejadian 1 ayat 3 sampai 4, kemudian Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kemudian Mazmur 37 ayat 4 sampai 6 dan 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat yang ke-26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Mazmur 37 ayat 4 sampai 6. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. 23 sampai 24 lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi firman itu kalau sudah difirmankan Tuhan pasti jadi, ya, sesuai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, firman itu adalah ya dan amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Jadi sungguh luar biasa, ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya itu karena firman, ya. Jadi kalau kita hidup tanpa firman, berarti ya binasalah kita, ya Bapak Ibu. Jadi firman itu paling penting, ya. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan, ya. Tertulis juga di Matius 4 ayat 4, ya. Makananku ialah firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Itu pada waktu pencobaan di padang gurun, ya, iblis mencobai Tuhan Yesus di sana. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan pada hari ini, ya, Selasa 15 November 2022, kiranya memberkati kita semua, ya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian di ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, ya. Jadi pada waktu Allah menciptakan isi dunia ini, ya, dia pisahkan terang dan gelap, ya. Jadi Allah melihat terang itu baik, dipisahlah, ya, antara gelap dan terang, ya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, kita hidup dalam terang kasih Tuhan, ya, kita juga, ya, kita pisah, ya, dengan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Ya, tertulis juga di Mazmur 1 itu ayat 1 sampai 6 itu, ya. Jadi Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik itu dibinasakan, ya. Jadi ada pisah di sana itu, ya. Ya, tidak bisa bergabung itu Bapak Saudara. Ya, domba dan kambing dipisahkan, ya.
Itu juga di Yohanes 10 itu ya. Domba-domba suka mendengarkan suara Tuhan ya. Kalau kambing tidak, merontak dia ya. Makanya di ayat yang ke-5 ya, ayat yang ke-4 ya, Bapak Ibu Saudara. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Jadi pisah, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, kita tidak bergabung itu ya. Jadi kalau orang hidup di dalam Tuhan itu lain ceritanya ya. Ada perbedaan itu antara orang yang suka beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itu juga ada tertulis di Melakian 3 ayat 18 ya. Jadi orang yang suka beribadah itu beda jauh dengan orang yang tidak suka beribadah, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi firman Tuhan ada kait mengait, Bapak Ibu Saudara ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat yang ke-26 ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai ya ikan-ikan di laut ya, burung-burung ya, binatang-binatang melata ya, kita menguasai semua itu. Kasih makan ya, pelihara ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita pelihara ikan ya kasih makan di kolam misalnya. Atau kita pelihara anjing, kucing ya, kasih makan. Ya, jadi kita berkuasa atas binatang-binatang yang merayap di bumi ya, di ayat yang ke-26. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita berkuasa. Ya, binatang-binatang kalau kita ajari pintar. Ya Bapak Ibu Saudara, misalnya anjing ya, pintar dia. Coba di Eropa itu, di Amerika itu, pintar-pintar semua anjing-anjing di sana itu. Karena diajari majikannya ya. Lebih pintar anjing daripada manusia ya. Kalau manusianya otaknya ya tidak, hati pikirnya tidak menyentuh Tuhan ya, pintaran anjing ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena anjing itu taat, nurut, setia. Itu Tuhan menggambarkan itu ya, contoh seperti anjing setia. Kemudian Tuhan menggambarkan lagi semut ya di Amsal 6 itu ya, Amsal 6 ayat 6, kemudian yang ke-8 ya, Tuhan mencontohkan semut juga. Hai orang malas, belajarlah kepada semut, jadilah bijak. Jadi kita manusia ini kita disuruh belajar sama semut ya, supaya jangan malas, rajin ya. Ya, pertama rajin bersyukur, rajin berdoa, rajin gereja, rajin baca Alkitab setiap hari. Ya, itu Tuhan kasih contoh binatang-binatang banyak di Alkitab. Ya, belum lagi Tuhan kasih lagi ayam lagi, menegur Simon Petrus, berkokok 3 kali itu. Jadi banyak itu rahasia itu. Tidak ada yang tahu itu rahasia Tuhan kita itu. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kemudian di ayat yang ke-27 ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah, baik itu laki-laki dan perempuan. Jadi kita sudah dilahirkan dari rahim ibu kita itu sudah, Allah sudah gambar wajah kita, masa depan kita ya. Kerja di mana, tinggal di mana, merantau di mana, sudah ditentukan itu. Besar jadi apa ya, itu sudah ada garis itu. Tuhan Maha tahu itu ya Bapak Saudara ya. Kalau belum sadar ya sadar ya. Kalau masih hidup di dunia kegelapan ya pindah masuk di dunia terang ya. Dunia gelap itu sia-sia itu Saudara, membuat kita tertipu itu ya, dengan godaan-godaan, cobaan-cobaan iblis ya. Ya kita harus pindah di dalam Tuhan Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Ya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi kita harus pindah itu.
ya di masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus, ya. Kemudian di Mazmur, ya, di Mazmur 37, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Mazmur 37 ayat 4 sampai 6, ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kita harus bergembira di dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang bergembira di dalam Tuhan, pasti bahagia hidupnya itu, ya. Dan apa yang diinginkan Tuhan kabulkan itu cepat, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Jadi sudah jelas firman Tuhan ini, ya Bapak Ibu, ya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kita harus bergembira di dalam Tuhan. Roh kita, ya, sukacita, damai, ya. Itu juga ada tertulis di Matius 5 ayat 9 itu, ya. Kita anak Allah, ada damai sejahtera. Jadi kita harus bergembira, ya. Bergembira dalam Tuhan Yesus Kristus, ya Bapak Ibu Saudara. Itulah yang paling penting. Dunia ini cuma hanya sementara, ya. Hidup kita kekal nanti. Pada waktu kita mati, kita dibawa ke surga. Itu yang kekal itu, ya. Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak, ya. Percaya sungguh-sungguh, serahkan hidup kita, ya. Jadi biarlah Tuhanlah yang mengambil alih, ya. Tuhan Yesus itu luar biasa itu, ya. Jadi hidup kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Nanti Tuhanlah yang bertindak, asal kita hidup berkenan kepadanya, ya. Kita harus taat, ya. Kita harus ikuti teladan jejaknya Tuhan, ya. Mengikuti aturan Tuhan, gitu. Tuhan bertindak. Jadi apa yang kita inginkan pasti langsung terjadi, ya. Tuhan kasih kita tanda, ya, ya, penglihatan. Jadi ada penglihatan secara langsung, ya, kita lihat langsung. Ada juga penglihatan melalui firman Tuhan, ya, lewat mimpi. Itu banyak Tuhan kasih itu, ya. Tuhan juga kasih kita tanda, ya, ya. Misalnya besok terjadi apa, ya, malam ini Tuhan sudah kasih tanda. Dan setelah besoknya sekitar 7 jam, 8 jam baru kita dapat hikmat dari Tuhan, baru kita mengerti, oh tadi malam Tuhan kasih kita tanda, ya. Oh tanda ini baik, tanda ini tidak baik, itu. Jadi Tuhan itu Dia kasih kita tanda itu. Kita langsung mengerti besoknya itu, ya Bapak. Jadi luar biasa rahasia. Kita harus bersyukur itu, kita punya Tuhan yang sungguh biasa, Roh Kudus yang di dalam diri kita, ya, menguasai roh-roh orang-orang dunia, ya. Roh Kudus itu lebih cepat, ya, mengajari kita, ya. Itu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita dikasih tahu, ya, melalui perasaan, ya, tanda, mimpi, firman, semuanya itu Tuhan yang mengaturnya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita harus hidup seperti domba, ya. Kita harus mengerti suara Tuhan, ya. Itu Yohanes 10 itu Bapak Saudara, ya. Kemudian di ayat yang ke-6, ya Bapak Saudara, ya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi Tuhan, Dia, hak kita itu Dia kasih, ya Bapak Saudara, ya. Dia memunculkan kebenaran. Jadi kebenaran itu seperti terang, ya. Jadi kalau kita hidup benar, ya, pasti kita terang itu, ya. Ada kemuliaan Tuhan itu, ya. Ini luar biasa, ya Bapak Saudara, ya. Dan hakmu seperti siang. Jadi hak kita itu terang, ya, siang itu. Itu karena Tuhan itu. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, luar biasa Bapak Saudara, ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang hidup dalam Tuhan itu, oh ada ayatnya itu, Yohanes 15 itu. Minta apa saja Tuhan kasih. Tapi kalau di ayat yang kelima, Yohanes 15 ayat yang kelima, bagi siapa yang hidup di luar Tuhan Yesus, oh tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Tertutup semua itu, ya Bapak Saudara. Jadi kita harus mengerti
Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Tiap hari saya baca Alkitab ya. Itu saya bersyukur berapa pasal saya habis ya. Kadang 20 pasal ya. Kadang 30 pasal. Itu tiap hari Bapak Ibu. Makanya saya baca Alkitab Kejadian 10 hari ini kayak air mengalir, lancar itu Bapak Ibu. Ya. Secara manusia susah, lemah juga saya, tapi karena Tuhan yang menyuruh ya, kuatlah saya berdoa ya. Ya, jadi Tuhan kasih kekuatan. Sebelum baca Alkitab berdoa dulu. Jadi ada kekuatan. Ya, mata jadi terang, iman kita hidup menyala-nyala. Ya, belum lagi ada kemarin malam Bapak Ibu. Ada anak Tuhan di Jawa ya Bapak. Sakit demam itu. Minta didoakan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya kirim ayat doa kesembuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Langsung demamnya turun. Itu luar biasa itu. Itu hitungnya cuma hanya 7 jam aja langsung dikabari. Terima kasih ayat firman Tuhan doanya. Demam saya sudah turun. Itu luar biasa itu. Itu kan Tuhan. Ya. Saya cuma hanya melakukannya. Saya hanya alatnya saja Tuhan. Ya. Lalu saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya merasa bersyukur, merasa bangga ya, punya Tuhan Yesus ya, yang menjaga dan melindungi kita semua, terutama saya juga ya. Ya, kalau kita hidup dengan Tuhan, kita dijaga ya Bapak Ibu. Malaikat kemah-kemah menjaga kita, itu luar biasa ya. Jadi kita itu ada sukacita damai ya, ketenangan hidup ya. Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bawah. Jadi kita harus pikir Tuhan ya, makan minum pikir Tuhan, tidur ingat Tuhan, kerja ingat Tuhan ya, sapu-sapu ingat Tuhan, masak ingat Tuhan ya, semua itu ingat Tuhan ya. Itu yang nomor 1 itu ya. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, baru yang lainnya ditambah. Jadi kita harus ingat Tuhan, ingat Tuhan hari Minggu gereja ya, ingat Tuhan baca Alkitab terus tiap hari ya, selagi ada masa, ada waktu ya. Tiap hari saya kirim ayat di anak-anak Tuhan di WhatsApp, ratusan orang itu disuruh Tuhan. Ayat Messenger, oh kalau saya kuat bisa sampai 3 atau 400 orang ya. Jadi tiap hari bisa mencapai 500 orang saya kirim. Oh itu Tuhan yang menyuruh itu ya. Kirim cuma 1 ayat saja, ayat Messenger, ayat WhatsApp ya. Belum lagi pasang status lagi, status FB itu firman seluruh semua itu firman itu. Status WhatsApp, status Facebook, itu luar biasa ya. Ada kekuasaan di sana yang mengalir ya. Jadi ada aliran, orang lain baca diberkati. Kita hidup ini untuk memberkati orang lain ya, si isi rumah baru orang lain ya. Itu yang Tuhan senang waktu saudara. Jadi Tuhan itu melihat anak-anaknya berakal budi ya. Jangan hanya urus-urus hal-hal yang dunia tok, kemudian urusan Tuhan ya, disepelekan. Itu bahaya itu Bapak Saudara ya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini ya Bapak Saudara, di Selasa tanggal 15 November 2002, kiranya memberkati kita di channel YouTube ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.